Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Eka Permesti dari kelas TBI 2E NIM 18602032222102. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk tugas akhir semester saya. Pertanyaan pertama yaitu, berikan pendapat Anda tentang pengertian filsafat. Secara umum, pengertian filsafat ini dimaknai sebagai ilmu tentang kehidupan dan manusia secara kritis. Filsafat ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu, mencari jalan keluar sebuah masalah, dan juga untuk berargumentasi. Filsafat juga disebut sebagai induk ilmu pengetahuan, karena ilmu-ilmu pengetahuan yang ada saat ini adalah anak dari filsafat. Nomor 2 yaitu, menurut Anda, aliran filsafat manakah yang paling cocok untuk diterapkan di pendidikan dasar di Indonesia? Menurut saya, aliran progresivisme adalah aliran yang paling cocok untuk dilaksanakan di Indonesia. Belajar, karena pada aliran progresivisme ini, belajar dilaksanakan berangkat dari asumsi bahwa anak didik bukan manusia kecil, melainkan manusia seutuhnya yang mempunyai potensi untuk berkembang. Dalam pandangan progresivisme, belajar harus dipusatkan pada siswa, bukan guru atau bahan pelajaran. Progresisme ini juga aliran filsafat yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Implementasi dari aliran progresivisme ini adalah memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar perorangan, memberi kesempatan anak didik untuk belajar melalui pengalaman, untuk belajar melalui kelompok, memberi motivasi dan bukan perintah, kemudian mengikut sertakan anak didik di dalam setiap aspek kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Jadi dalam aliran progresivisme ini, anak dituntut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, belajar dari masalah, bukan memerintah tapi memberi motivasi. Yang terakhir adalah etika belajar yang ada di Indonesia dan apakah sudah dilaksanakan. Pertama, etika belajar yaitu menurut Imam Nahwawi berpendapat bahwa seorang murid harus mensucikan hatinya dari berbagai macam penyakit hati agar dengan mudah menerima ilmu dan menghafalnya untuk selanjutnya mengamalkannya. Imam Nahwawi juga menegaskan bahwa seseorang yang ingin menuntut ilmu atau mempelajari sesuatu haruslah menyucikan hatinya dan akhlak-akhlak yang tercela dan sifat-sifat yang buruk, karena ilmu adalah ibadah hati dan hubungan jiwa untuk dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beliau membuat perbandingan dengan orang yang akan mendirikan sholat, maka diwajibkan atas dirinya untuk bersuci dari hadas besar dan kecil, juga dari najis. Seperti juga orang yang akan menuntut ilmu, mereka harus mempunyai hati yang suci, kemudian mempunyai niat yang suci pula. Kemudian yaitu etika terhadap guru. Seorang murid harus bersikap tawadu, artinya kepada guru siswa harus selalu tunduk, menghargainya, kemudian meminta pendapat tentang apapun yang ada pada dirinya sebagaimana seorang pasien yang sedang berkonsultasi kepada dokter. Dan untuk pertanyaan apakah sudah diterapkan di Indonesia, jawabannya mungkin ada yang sudah dan ada yang belum. Seperti kita ketahui sampai saat ini masih banyak peserta didik yang tidak menerapkan prinsip-prinsip etika belajar menurut Islam. Masih banyak murid-murid yang belajar bukan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, hanya untuk memenuhi tuntutan mungkin dari orang tua, atau mungkin hanya untuk mendapat ijazah atau gelar yang digunakan untuk pekerjaan, bukan untuk semata-mata untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan untuk tugas akhir semester saya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.